Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kita sudah menampilkan informasi huruf dan ketercapaian ya. Nah, sekarang tinggal rata-rata kelas nih. Kalau misalnya kita lihat di raport ini, rata-rata kelas adalah nilai rata-rata yang didapat dari satu kelas. Nah, rumusnya itu adalah jumlah nilai, akumulasi jumlah nilai ya, jumlah angka yang didapat oleh semua siswa lalu dibagi dengan jumlah siswa. Rumusnya seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke database ya. Nah, di tabel nilai ini ada ID jadwal ya, ada ID jadwal. ID jadwal ini juga mewakili rombongan belajarnya ya. Mewakili rombongan belajarnya ID jadwal karena satu ID jadwal hanya dimiliki oleh satu kelas ini ya. Satu ID jadwal itu hanya dimiliki oleh satu rombel. Nah, jadi rumusnya bisa nilai kita itu nilai kita sum ya, sum nilai lalu dibagi kon ID nilai ya, kon ID nilai. Nah, seperti itu atau kon nim. Seperti itu ya. Misalnya gini. Langsung kita implementasi lah. Selanjutnya kita hitung dulu nilainya ya, pakai sum. Select sum tabel nilai S nilai rata. Nilai rata-rata. Nah, dia akan menghitung nilai segini. Lalu kan dibagi dengan jumlah siswa. Ini dia ngitung semua dulu, ya. Lalu dibagi dengan jumlah siswa. Nah, kalau kon yang ngitungnya record ya. Jadi bisa ID nilai boleh, ID jadwal boleh, tapi ID nilai aja deh. Atau NIM juga boleh. NIM dibagi, nah seperti ini. Jadi, nah muncul angka sekian. Ya, jadi salah. Seharusnya dibagi jumlah datanya. Nah, jadi angka rata-rata, angka semuanya dibagi jumlahnya ya. Jumlah datanya. Kirim. Nah, muncullah hasil segini. Lalu kita persempit lagi lingkupnya, cuman yang ID jadwalnya 13 misalnya. Where ID jadwal sama dengan 13. Oke, rumusnya seperti ini. Kirim. Nah, jadi dapatlah rata-rata nilainya itu 83 ya. Dapatnya rata-rata nilainya 83 untuk mata pelajaran yang ID-nya itu berapa tadi? Yang ID jadwalnya 13 ya, ID jadwal 13 itu mata pelajaran matematika. Oke, seperti itu. Jadi kalau sudah ketahuan, ini saya copy. Lalu kita buat function lagi di sini. Ya, function rata nilai. Kita butuh parameter ID jadwal. Lalu SQL-nya yang tadi. Nah, ID jadwalnya dari parameter tadi. Return nilai sama dengan this db query SQL row array ya, row array. Nah, seperti ini. Lalu return nilai diikuti dengan nama fieldnya. Nama fieldnya kan nilai rata-rata. Oke, kita copy. Nah, seperti ini. Lalu di rata-rata kelas ini tinggal panggil aja.
This rata-rata nilai. Nah, seperti ini. Untuk parameternya adalah ID jadwal ya. ID jadwal. Oke, sekarang kalau kita refresh, nah udah muncul rata-ratanya, cuman nolnya masih kebanyakan ya, nolnya masih kebanyakan. Nah, supaya nggak kebanyakan ya udah kita bisa lakukan bisa gunakan perintah, kita bisa menggunakan perintah cell ya di sini. Nah, sehingga sekarang hasilnya itu jadi seperti ini, 9083 ya. Oke, jadi udah beres. Jadi rata-rata nilai kelasnya seperti ini. Nah, saya nggak akan ngebahas sampai ini selesai semua dalam bentuk video. Nanti semua skrip ini akan saya revisi dan akan saya perbaiki ya. Jadi mungkin Anda nanti suatu saat boleh mendownload saja source code lengkapnya. Karena kalau misalnya saya bahas semua ini bisa jadi sampai 30-40 episode nih. Sekarang aja udah episode kelima ya kan. Khusus untuk ngebuat report ini itu baru formatnya seperti ini. Belum lagi ada ininya, ya, ada ininya, bisa sampai banyak episodenya. Jadi nggak mungkin saya bahas semua. Tapi yang penting Anda sudah dapat logika-logika bagaimana membuatnya ya, bagaimana menggunakan FPDF, bagaimana logika menampilkan nilainya. Setidaknya kan cuma tinggal yang ini saja nih, jumlah nilai ya, jumlah nilai semuanya, terus nilai rata-rata siswa, semua nilai dibagi dengan jumlah mata pelajaran, peringkat siswa. Nah, mencari peringkatnya. Kalau misalnya yang bawah ini nggak ada. Ini kalau misalnya Anda ingin melakukan pengembangan silahkan. Nah, kalau misalnya seperti mengetahui orang tua wali, ini kan tinggal buat sel biasa ya. Diberikan di mana, ini tinggal buat sel biasa pada tanggal. Nah, ini tinggal mendapatkan tanggal hari ini aja, wali kelasnya siapa. Kan kita sudah tahu informasi wali kelas dari rombel ini siapa, seperti itu. Nah, saya nggak mungkin jelaskan semua, tapi nanti Anda bisa lihat di skrip lengkapnya ya. Oke, mungkin nanti akan saya revisi dalam ya sebulan lagi lah, karena bulan ini saya kebetulan banyak kerjaan. Oke, cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.